Mari kita bahas tentang mereka yang keras kepala. Begitu keras kepalanya, sehingga sulit untuk dihadapi. Mereka yang tidak mau berkompromi. Anda mencoba berdiskusi dengan mereka, mencoba bicara dengan mereka, mencoba memberi pemahaman, namun mereka tetap saja tidak mau menerima. Mereka tidak mau mendengar apapun yang Anda katakan. Bahkan mereka semakin keras kepala, semakin membandel, semakin teguh mempertahankan pandangan mereka. Dan bila Anda mencoba berdiskusi dengan mereka, alih-alih menurun, mereka malah makin meninggi, membuat segalanya semakin buruk. Setiap orang pernah menjumpai orang-orang seperti ini yang mungkin telah mereka hadapi atau masih berusaha hadapi. Tidak perlu melihat ke arah mereka atau menunjuk mereka sekarang, tetapi Anda pernah menghadapi mereka, berselisih dengan mereka. Padahal, saya komunikator yang cukup baik. Saya mampu menyampaikan pesan pada lawan bicara, tetapi entah bagaimana dengan orang ini, saya tidak pernah bisa memberi pemahaman. Bahkan bila saya mencoba memperbaiki keadaan, yang terjadi malah semakin buruk. Orang ini malah memperburuknya, mereka semakin keras kepala. Ingatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu menghadapi kaum yang paling keras kepala. Seakan Rasul terbaik diberi bangsa yang paling sulit. Seakan karena beliau Rasul terbesar Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang kafir yang harus beliau hadapi juga yang paling kaku dan paling sulit. Dalam sejarah, mungkin mereka tidak punya kekuasaan sebesar Fir'aun, namun mereka memiliki kesombongan seperti dia. Beliau harus menghadapi mereka. Sekarang mereka sudah menerima Al-Quran lebih dari 10 tahun. Artinya 2/3 Al-Quran telah turun kepada bangsa Quraisy Mekah. Semakin banyak Al-Quran yang didengar dalam bahasa mereka sendiri dengan cara penuh kasih sayang, dalam menasihati dan memberi mereka peringatan, mestinya dengan berjalannya waktu, hati mereka luluh. Bila mereka menentangnya, kekerasan mereka mestinya semakin berkurang. Alih-alih demikian, apa yang terjadi? Mereka semakin agresif menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semakin hari semakin agresif. Mereka tidak semakin baik. Dengan turunnya lebih banyak ayat-ayat Al-Quran justru semakin buruk. Skenario inilah yang harus dihadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang berbeda bila kita bicara kepada seseorang yang keras kepala. Mereka tidak mau mendengar apapun. Akhirnya apa yang kita katakan? Anda tahu? Saya tidak mau berurusan dengan orang ini lagi. Mereka tidak mau mendengar, saya pergi saja. Tidak ada gunanya berbicara dengan orang seperti itu. Bahkan setiap kali saya bicara kepadanya, dia semakin memburuk. Saya coba mendekatinya kembali. Dia 2 kali lebih buruk dari sebelumnya, jadi ini percuma. Upaya ini tidak ada kemajuan. Saya berhenti saja. Tetapi apa yang dikatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di satu sisi a'rid 'anil jahilin, abaikan mereka yang menjengkelkan, sombong, bebal terhadapmu dan seterusnya. Tetapi di sisi lain beliau tidak diberi izin untuk meninggalkan bangsa itu. Terus ajak mereka, terus bacakan kepada mereka, tetap dengarkan apa kata mereka. Beberapa di antara hal terangkuh, paling menjengkelkan, paling gila, paling biadab, paling menghina yang mereka ucapkan, diabadikan Allah di dalam Al-Quran dengan mengatakan waqalu, dan mereka berkata, lalu disitirnya hal mengerikan yang mereka katakan, hal angkuh yang mereka ucapkan. Lalu Allah akan berkata, sekarang jawablah mereka, dan Allah jauh lebih tahu dari kita bahwa orang-orang yang mengatakan hal ini, bahkan jawaban yang diberikan tidak akan berpengaruh pada mereka. Mereka tak akan mendengarkan jawaban itu. Namun Allah tetap menangkap pembicaraan mereka, mengabadikannya, lalu memberi jawaban kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita perlu renungkan, pikirkan tentang hal ini. Situasi seperti apa yang harus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadapi dalam dakwahnya?